Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil saja kita angkat satu nyanyian. Kaulah jawaban atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Hidupku bersama Dia, bersama Dia. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kaulah jawaban atas hidup kami. Hidupku, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui hanya di dalam Kau Yesus. Oh, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Kaulah jawaban atas hidup kami. Oh, bersama Dia, bersama Dia. Hatiku walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, oh, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Mari saudara saya, ayo kita bangkit berdiri. Mari jemaat katakan, kalau ku cari damai, ku cari damai, hanya ku dapat dalam Engkau Yesus. Kalau ku
bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku, kami tenang Tuhan. Oh, amin. Tak satu pun dapat menghina, tak seorang pun dapat Yesus jawaban Sebab itulah kekayaan, itulah harta kami, itulah damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh berkumpul bersama di pagi yang indah, yang cerah, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan turun dari sorga atas kami sekalian. Dari istimewa firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi makanan hidup kami, bagi kami untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi yang cerah ini, pagi yang indah, yang baik, yang Tuhan percayakan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab yang lebih besar. Ya, hari-hari ini Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita ada di zaman yang berat, zaman akhir. Ya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, di akhir zaman tanggung jawab kita menjadi lebih berat, menjadi lebih besar. Kita baca Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, Ya. yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, Ya. yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya. Lalu ia berangkat. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, Ya. dan berlaba 2 talenta. Terus. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan Ya. mereka. Terus. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Terus, Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. ya, Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. ya, Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. ya, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. ya. Terus, Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. terus, Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, ya. dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Terus, Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. ya, Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. terus, Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. ya, Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. terus, Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. ya. Dan Terus, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. ya. Dari cerita 3 pribadi ini, yang terima 5 talenta, yang terima 2 talenta, dan yang terima 1 talenta. Pertanyaannya, masuk golongan mana kita? Penerima 5 talenta atau 2 talenta atau yang 1 talenta? Kalau kita baca di bagian yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, itu dikatakan Tuhan punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Kita ini diselamatkan Tuhan. Kita dipercayakan kasih karunia selamat oleh kuasa Tuhan, oleh darah Yesus, oleh salib Tuhan. Apa kita tanggung jawab dengan keselamatan itu? Apa kita menjaga hidup kita baik-baik? Apakah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Atau hidup kita sembrono, sembarangan? Yang nomor 1 dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, keselamatan. Jaga itu baik-baik. Sebab kalau kita tidak jaga keselamatan, bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang. Ya, jangan pikir kalau kita sudah selamat, percaya Tuhan pasti selamat terus. Tidak. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kata Filipi. Jadi keselamatan yang Tuhan percayakan itu kita hargai, kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar. Itu kepercayaan Tuhan. Nah, intinya semua itu dari rasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan hidup ini. Apa yang harus kita buat dengan kehidupan ini. Baru Tuhan percayakan kesanggupan, karisma, kasih karunia, talenta kepada kita. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta dapat dipercaya bertanggung jawab. Yang 2 talenta dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Tapi baik yang 5 talenta maupun yang 2 talenta, kalau kita baca dengan teliti, Tuhan katakan yang 5 talenta itu juga perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Ya,
Yang 2 talenta juga setia dalam perkara kecil. Tapi yang Tuhan mau lihat tanggung jawabnya. Nah, ini tanggung jawab. Jadi memikul tanggung jawab. Ya, mari kita belajarkan kepada anak-anak kita dari kecil untuk memikul tanggung jawab. Ini tadi yang saya katakan kepada saudara, kita orang tua diberi anak. Apa maksudnya anak? Untuk kita bertanggung jawab pada anak-anak kita. Kan itu dipercayakan Tuhan, tidak semua orang punya anak. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan anak, berarti kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak itu. Nah, bagaimana anak-anak itu supaya kita bertanggung jawabkan? Didik dia dengan baik. Didik di dalam Tuhan. Jangan orang tua fokus cuma mencari perkara fana di dunia, nafkah, hidup dan sebagainya. Itu memang harus kita lakukan. Tapi tanggung jawab mendidik anak-anak. Anak-anak itu adalah harta. Ya, kalau anak itu berguna, waduh, orang tuanya senang. Kalau anak itu jahat, nakal, perandalan, mabuk, minum, judi. Apa kita orang tua yang sudah berhasil mendidik anak dengan tanggung jawab? Tidak. Terpaksa saya katakan itu karena Alkitab mengajar bagaimana orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, Ya. maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik anak-anak pada masa muda. Kata terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki. Tetapi dalam bahasa Inggris bukan orang muda, tapi dari anak. Didiklah anak itu. Ya. Child, anak. Sejak anak dididik orang tua supaya masa tuanya jadi baik. Dididik. Jadi orang tua tidak hanya mencari nafkah, memberi nafkah, sibuk dari pagi sampai malam, tidak ada hubungan dengan anak. Tidak ada hubungan suami dan istri. Anak tidak merasa punya papa dan mama. Papa dan mama tidak punya rasa punya anak. Karena hari-hari cuma sibuk. Coba, apa ini tanggung jawab? Ya, didik. Kalau dalam bahasa Tionghoanya, Mandarin, itu lebih kecil dari anak, balita. Ya, didiklah balita-balita kita itu sejak balita, supaya nanti kalau dia besar, dia jadi orang yang berguna, orang yang baik. Berbakti pada orang tua, berbakti pada bangsa negara di mana dia ada, berbakti dan melayani di mana dia beribadah, bergereja. Jadi dididik. Jangan anak-anak itu tidak dididik. Ketika anak-anak kita masih kecil-kecil, punya banyak mainan, mungkin kita belikan mainan ini, mainan itu, mainan ini, mainan itu, banyak mainannya. Habis main, mainannya udah tahu terlemburan di mana, ya, rusak. Nah ini karena kurang dididik. Coba dididik. Mainan anak kita, suruh mereka kumpul, kalau sudah tidak main, sediakan dos, masukkan di dos, atau rapi-rapi ya. Jadi tidak cepat rusak. Jadi tidak cari-cari kalau dia mau main, mainannya itu langsung ada, sudah tahu tempatnya. Tempat tidur, baru bangun, rapikan sendiri.
Ini diajarkan apa? Tanggung jawab. Ya, gimana? Rapikan tanggung jawab tempat tidurmu, terdetak sebelum ke sekolah. Suruh bangun lebih dini, tidur lebih awal. Yang senang siapa, saudara? Itu dilakukan sampai tua. Sampai tua. Ya. Jadi barang-barangnya dikumpul. Tidak boleh habis main barangnya nggak tahu di mana. Kalau sudah mau cari nangis, ribut. Ya, coba diajar begitu. Yang senang siapa? Orang tua. Dididik dari kecil, mau makan, ya bersihkan badan, cuci tangan, makan, sembahyang, mengucap syukur. Ya, sudah itu cuci tangan, bersihkan, piringmu bersihkan, simpan dengan baik, rapi, tempat tidur rapi, buku rapi, ya buku mata pelajaran di sekolah habis itu udah tahu di mana disimpan, cari nanti. Jadi dari kecil anak-anak itu dididik rapi. Ngatur tempat tidur sendiri. Ya, jangan lupa sikat gigi, makan rapi. Akan duduk dengan sopan, sembahyang mengucap syukur. Jadi dididik. Ya, pulang sekolah mereka cerita, ini di gini sekolah, begini, ya mamanya dengar. Habis itu kita kasih nasihat di mana perlu. Jadi dari kecil ada didikan. Anak-anak merasa ada orang tua. Sehingga sampai mereka tua, mereka tetap membutuhkan orang tua. Ya, ngumpul sebentar, rasanya terlalu sebentar. Nah itu, ya. Jadi kita didik anak kita sejak kecil, sejak awal. Untuk apa? Bertanggung jawab. Kenapa yang 5 talenta bisa mengembangkan jadi 10 talenta? Karena tanggung jawab. Karena itu Tuhan yang mempercayakan 5 talenta mengatakan, kamu dapat dipercaya, ditanggung jawab. Coba baca ya, baca dengan baik. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, tanggung jawab kata Tuhan itu dalam perkara kecil, 5 talenta, kamu dapat tanggung jawab. Jadi sekarang kamu dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Demikian anak-anak kita didik dari balita, lebih besar masuk TK, taman kanak-kanak sekolah sampai SD, ya SMP, diberi tanggung jawab. Tiga putri saya dibagi tanggung jawab anak. Kamu urusan ini, urusan itu, yang lain urusan itu. Tanggung jawab dari kecil. Nanti anakmu selesai sekolah, masuk di masyarakat, dia kerja di orang, sudah biasa bertanggung jawab. Perusahaan cari orang tanggung jawab. Negara mencari orang yang bertanggung jawab. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi apapun, negara menuntut tanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia pun saya bertanggung jawab sebagai warga Indonesia. Betapa pentingnya tanggung jawab. Ya.
Kenapa orang sembarangan hidupnya? Tidak benar, kurang tanggung jawab. Hidup ini adalah tanggung jawab. Di dunia, kalau kita tidak tanggung jawab dengan baik kepada Tuhan, nanti sesudah kita selesai di dunia ini, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan dengan hidup selama di dunia. Semua orang akan menghadap Tuhan. Tanggung jawab. Untuk apa nafas itu aku kasih? Untuk apa itu kesehatan? Untuk apa itu karunia-karunia, kepintaran-kepintaran, kecakapan-kecakapan? Ada yang bisa nyanyi bagus. Ada yang bisa melakukan ini dan itu bagus. Itu talenta, karunia, kesanggupan. Tapi apa kamu tanggung jawab dengan apa yang aku berikan, kata Tuhan? Ya. Jadi ajarkan tanggung jawab. Orang yang biasa tanggung jawab di suatu perusahaan akan diberkati. Perusahaan itu akan sangat membutuhkan dia. Tuh. Kalau engkau nanti jadi pengusaha, engkau sudah biasa bertanggung jawab dengan usahamu. Jadi dari kecil didik anak tanggung jawab. Dari penerima talenta ini, selain tanggung jawab, orang-orang itu harus bisa dipercaya. Nah, kan dikatakan di sini dapat dipercaya, memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab lebih besar. Itu artinya dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya akan dipercayakan lagi. Kalau kita biasa tanggung jawab, dapat dipercaya, akan dipercayakan lebih. Ya, jadilah orang yang dapat dipercaya. Maka orang yang dapat dipercaya akan diberkati Tuhan. Penerima 5 talenta dapat dipercaya, tanggung jawab, dipercayakan lebih. Yang 2 juga dapat dipercaya, tanggung jawab, dipercayakan lagi. Tapi yang 1 tidak bisa dipercaya dan tidak bertanggung jawab, malah berdalih, memberi alasan-alasan, bahkan menuduh tuannya itu kejam sehingga dia tanam itu yang 1 talenta. Akhirnya keadaan orang ini bagaimana? Tidak ada untungnya. Jadi kekristenan itu berbicara tanggung jawab. Nomor 1 tadi saya katakan keselamatan. Jaga keselamatan. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia. Tidak semua orang diselamatkan. Tidak semua orang percaya menerima Kristus. Ada orang yang sampai hari terakhir, napas terakhir, saya tawarkan Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dia bilang tidak. Selesai dia. Nah, kalau kita dipercayakan keselamatan, percaya Tuhan, selamat. Hargai itu. Tanggung jawab dengan keselamatan. Dapat dipercayai keselamatan. Demikian kita didik anak kita. Kita diberi anak, berarti kita tanggung jawab kepada anak itu. Makanya Amsal 22 ayat 6 tadi mengatakan, didiklah anak-anakmu dari kecil. Jadi orang Kristen itu kelihatan, nampak, inilah orang Kristen. Rapi, teratur. Orang tua, anak, istri, menantu, cucu. Ya, semoga Tuhan buka mata kita untuk melihat keadaan kita. Apa kita sudah, makanya saudara kalau bangun pagi sebelum sembahyang, rapikan dulu tempat tidur. Udah rapi baru senang sembahyang. Puji Tuhan. Itu yang saya lakukan. Itu yang diajarkan
istri saya kepada anak-anaknya sebelum ke sekolah, rapikan semua tempat tidur. Baru masuk kamar mandi, baru sikat gigi, rapikan lagi kembali. Nanti kalau sebenarnya anakmu keluar ke masyarakat, luar biasa. Sangat diberkati dan dibutuhkan di tempat di mana dia kerja. Ya. Sekarang dapat dipercaya. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi saudara harus mengajari anak supaya anak itu dapat dipercaya. Dari mana kamu? Kenapa terlambat pulang sekolah? Anak itu bicara dengan jujur. Tadi saya dibawa teman makan-makan dulu mama. Dia tidak berdusta, dapat dipercaya. Jadi orang itu dilihat dari kecil sudah bisa ketahuan anak ini mau jadi bagaimana. Itu tergantung orang tuanya, bukan hanya orang itu menikah, kawin cuma dia pasangan hidup saya cantik, pasangan hidup saya kaya, pasangan hidup saya, bukan itu yang dilihat. Didikan, tanggung jawab, dapat dipercaya. Ialah orang yang dapat dipercaya itu diberkati Tuhan. Yang punya 5 talenta dapat dipercaya. Dia menggunakan dengan tepat 5 talenta itu sehingga dia kembalikan kepada Tuhan itu 5 talenta untungnya, dan kamu dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar karena dipercaya, dapat dipercaya. Jangan berani-berani mau jadi kaya lantas kalau kamu kerja korupsi, tipu. Tidak ada orang korupsi itu bahagia. Tidak ada orang menipu itu bahagia. Hari ini kamu nikmati hasil korupsi, tapi sebentar aja kamu masuk penjara, di sidang di muka pengadilan, malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Ya. Jadi dapat dipercaya sehingga Tuhan mempercayakan tanggung jawab lebih besar. Yang ketiga, yang dibutuhkan apa? Kesetiaan. Ajari anakmu setia. Ajari, didiklah orang-orang dari kecil kesetiaan, setia. Dapat dipercaya. Jimmy, mama mau pergi sebentar ke sana ya. Papa kan lagi di kantor, kamu di rumah nungguin rumah sebentar ya, dalam kemana-mana ya, tidak boleh kemana-mana ya, jaga rumah ya, kunci saja, nanti tunggu mama pulang ketuk pintu ya. Ternyata mamanya pulang, pintu terbuka. Jimmy kemana? Tidak ketahuan. Ini tidak dapat dipercaya, tidak tanggung jawab, tidak setia kepada perintah orang tua. Ya. Kesetiaan itu membuat orang itu bisa dipercaya. Lukas pasal 16 ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Ya. siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kau tidak setia dalam perkara hartanya orang, seperti Tuhan itu punya 5 talenta, Tuhan itu punya 2 talenta, Tuhan itu punya 1 talenta, dipercayakan kepada 3 orang. Tetapi yang setia menjalankan talenta adalah
orang yang mengembangkan talenta itu. Sehingga Tuhan itu datang dan mengatakan, kamu telah setia dalam perkara kecil. Jadi kesetiaan itu sangat penting. Setia beribadah, setia melayani. Orang yang dapat dipercaya talenta. Kalau kita bisa main musik, itu kepercayaan talenta. Kalau kita bisa melayani, itu kepercayaan. Jadilah orang yang bisa dipercaya, yang setia. Arahkanlah apa yang kamu buat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Itu kita dididik itu. Apapun yang kamu buat, berbuatlah itu seperti pada Tuhan, bukan seperti pada manusia. Kolose pasal 3. Kita baca. Nah, kalau semua orang ada didikan seperti ini dan mau dididik, jadi dia. Pasti dia sukses dan diberkati. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Apa yang kau buat itu seperti pada Tuhan. Ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, Ya. seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kamu bisa seperti itu, berkat Tuhan itu tidak bisa ditahan dari surga. Tidak usah kejar kekayaan, tidak usah kejar nama besar, tidak usah kejar kesuksesan. Kalau kamu melakukan segala sesuatu yang dipercayakan di dunia ini, kamu tanggung jawab kepada Tuhan, maka kamu akan diberkati Tuhan. Semua orang mau diberkati, tapi tidak tahu caranya diberkati. Ya. Semoga Tuhan tolong kita semua. Mari orang tua, mari orang muda, didiklah dirimu sendiri, patuh kepada Tuhan. Ya, waktu latihan, tidak ada orang pintar. Waktu kita mau sembahyang sama-sama tim, sembahyang hadir, jangan kasih alasan. Kecuali sakit terbaring. Saya percaya kalau orang bertanggung jawab, dapat dipercaya, setia, tidak akan sakit-sakit sampai tidak bisa bangun. Ya, Tuhan tolong kita semua setia dalam barang siapa tidak setia perkara mamon. Ya, jadi dalam pelayanan itu dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Terus, Kalungkanlah itu pada lehermu, ya, tuliskanlah itu pada loh hatimu. ya, Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. kasih itu sangat dibutuhkan. Jalinlah hubungan kita dengan Tuhan melalui kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa. Mari kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan itu. Landasan kasih inilah membuat kita beribadah sungguh-sungguh, rajin beribadah, melayani sungguh-sungguh. Kalau kita tidak punya hubungan kasih dengan Tuhan, yang kita lakukan adalah kebiasaan manusia yang satu waktu pasti bosan. Ya. Kasih dan kesetiaan jangan meninggalkan, kalungkan itu. Apalagi zaman akhir ini. Di zaman akhir ini kasih kebanyakan orang akan jadi dingin karena kedurhakaan bertambah, kata Matius 24 ayat 12. Tolong dibaca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini zaman kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang jadi dingin. Hambar kasihnya. Tapi kita tidak boleh. Kita harus berapi-api
mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bukan kebiasaan, bukan rasa berat, rasa aduh. Gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu dijalin melalui apa? Kasih. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia, dikaruniakan anaknya. Ini hubungan kasih, kasihnya Allah kepada kita. Tapi jangan kita tidak balas. Kasih itu dibalas kasih. Suami dan istri, suaminya cinta istri, istri tidak cinta suami, bagaimana? Tidak berbalas. Allah mengasihi saya, dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya selamat. Tapi saya tidak mau mengasihi Allah kembali. Melayani Tuhan, cinta, kasih, membersihkan gedung ibadah, membersihkan alat musik, merapikan semua itu, sampai pun membersihkan toilet, lakukan dengan kasih. Tidak minta pujian, tidak perlu orang tahu, tidak mengharapkan uang gaji. Jangan jadikan tempat gereja itu pendapat uang banyak, atau gembala itu jadi sumber hidup saya, nafkah saya. Kalau cuma itu tidak landasannya kasih, satu waktu seberapa banyak pun orang itu dipercayakan dikasih gaji, dia tidak akan setia. Sebab dia menuntut. Gereja dan gembala itu bukan majikan. Kalau toh gereja atau gembala memberi nafkah hidup bagi orang yang mengerjakan atau hamba Tuhan, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, saya bisa ngepel, membersihkan, gak ada orang mau membersihkan, saya sendiri yang ngatur semua ini. Ya, itu kemurahan Tuhan. Upahmu besar di sorga. Tak usah diam-diam aja, diam-diam. Jangan ngeluh, jangan mengeluh. Ya, maka Tuhan akan membalas upah kita. Kerjakan dengan kasih. Jadi hubungan dengan Tuhan itu kasih, dijalin, dihubungi kasih itu. Ya, nah, karena kebanyakan orang kasihnya mendingin, makanya banyak omelan, sungutan, tidak dapat saya percaya, tidak setia, karena tidak ada kasih kepada Tuhan. Kasih itu nomor 1. Kalungkan pada lehermu, artinya melekat di dalam hidup kasih dan kesetiaan itu. Tadi saya baca Amsal 28, mari kita kembali baca ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya dapat berkat banyak. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau kamu mau anakmu nanti dapat berkat banyak, ajari dia dapat dipercaya. Tadi saya sudah awal itu dari kecil dididik. Mama mau pergi ya, kamu tidak boleh keluar rumah ya, jaga rumah ya. Mama cuma pergi 15 menit kok. Gitu pulang, anak itu masih ada tidak? Nah, kalau masih ada, puji Tuhan. Kalau tidak, berarti Anda harus didik dia. Pakai rotan kalau perlu. Kamu tidak akan membuat anakmu binasa kalau pakai rotan, kata Amsal. Ya. Orang yang dapat dipercaya diberkati, tapi orang yang tidak dapat dipercaya mendapat hukuman. Kita tidak mau lihat toh, kita dihukum. Ya, jadi orang yang ingin cepat kaya, dikatakan Amsal 20, tidak luput dari hukuman. Biarpun kita tidak ingin kaya, kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan, kaya. Itu semua dari didikan dari kecil.
Betul ya? Tidak betul ya? Betul. Siapa dapat dipercaya? Dipercayakan apa? Kekayaan. Baca baik-baik itu. Amsal 28 tadi, ayat 20. Mari baca lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Banyak berkatnya. Ya, dapat dipercaya, jujur. Terus dibaca. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya Ya, tidak akan luput dari hukuman. orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Terus ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta Ya, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. kalau kamu kikir kamu kejar harta, kamu tidak tahu bahwa kamu sedang kekurangan. Tapi orang yang dapat dipercaya itu diberi banyak berkat. Tetapi orang yang ingin kaya tidak luput dari hukuman. Karena akarnya segala kejahatan adalah ingin kaya, cinta uang, akhirnya masuk penjara. Ya. Jadi orang yang dapat dipercaya tidak luput dari hukuman. Terus sekarang mau bahagia atau tidak pertanyaannya? Pelayanan kasih setia tidak dapat dipercaya. Mari jangan kejar kekayaan, kejar Tuhan. Orang yang kejar Tuhan itu mendapatkan semuanya. Ya. Ayub 22. Ini ayat-ayat bagus ini saudara baca. Ayub pasal 22 ayat 25 sampai 28. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Siapa itu yang Maha Kuasa? Kalau yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, kalau yang Maha Kuasa Allah itu di dalam Yesus Kristus menjadi kekayaanmu. Tolong dibaca lagi, Mei. Ya. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa. Iya. Maka kamu akan bersenang-senang, sukacita karena yang Maha Kuasa. Bukan berarti di dunia ini tidak ada masalah, tidak ada percobaan, tidak ada. Tapi Tuhan menolong kita. Seperti Ayub, itu pada akhirnya apa? Dia tetap orang kaya, malah 2 kali lipat kekayaannya dari yang lalu. Terus dibaca. Dan akan menengadah kepada Allah. Ya. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu, Ya. dan engkau akan membayar nasarmu. Ya, terus. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, Iya. dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Iya. Kalau Allah yang Maha Kuasa jadi timbunan emas, nggak usah mikirkan aku mesti jadi orang kaya, dolarku banyak, emasku banyak, depositku banyak, uangku rupiah banyak. Itu semua bisa habis. Mana? Kalau Allah itu kekayaan kita tidak bisa habis. Dia sumber kekayaan. Kalau kita memiliki Allah, kita memiliki segalanya. Siapa dia? Yesus. Kolose pasal 2 ayat 2 sampai ayat 5. Baca baik-baik saudara. Ya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Kristus. Terus? Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam Yesus itu timbunan kekayaan, harta, hikmat, apalagi
dan pengetahuan. Pengetahuan. Apalagi terus sampai ayat 5. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu Ya. dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu Ya. dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Iya, kan tertib hidup, punya hikmat, punya Yesus kekayaan. Nggak bisa habis itu. Coba kalau kekayaan dunia saja kita andalkan, habis. Sekarang ini malah banyak orang sulit. Banyak perusahaan tutup, banyak pegawai diberhentikan. Ya. Coba, ya. Kalau kita baca Kolose 2 itu ayat 16, temanya itu coba baca. Temanya saja, perikopnya. Carilah perkara yang di atas. Nah, itu yang Tuhan suruh. Harta, hikmat, kekayaan Allah, timbunan emas. Cari perkara di atas, cari Tuhan dulu. Miliki Tuhan dulu dalam hidup. Jadi orang tua cari, katanya untuk anak-anak saya. Ternyata tidak dinikmati anak-anak. Banyak orang tua tidak memberi nikmat pada anaknya. Justru tidak punya apa-apa kita. Anak-anak sendiri diberkati. Kenapa? Dididik. Jadi orang percaya, melayani dengan setia. Setia mengatur, setia semua. Sampai mereka kerja setia. Ya. Jadi carilah perkara di atas kekayaan sejati itu. Jadikan Allah timbunan emas. Maka kamu walaupun diberi kekayaan banyak tidak berubah setia. Tidak berubah setia. Sebab kekayaan itu Allah bukan ini. Ya, dapat dipercaya. Oh Tuhan, aku bisa percaya orang ini, kasih lagi. Oh orang ini setia. Oh saya bisa percaya. Ditambahi lagi. Orang ini tanggung jawab dengan hidupnya dengan Tuhan. Oh dipercaya lagi. Diajarkan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, ajar anak-anak kita hidup benar. Hidup benar. Di dunia banyak orang sudah tidak benar. Banyak anak-anak tidak benar. Oh, orang melayani juga tidak benar. Gimana? Prioritaskan hidupmu jadi orang benar, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan sampai masa tua. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 29. Dahulu aku muda. Dulu aku muda. Telah menjadi tua. Sekarang tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah atau orang anak benar. cucunya meminta-minta roti. Anak cucu tidak mengemis. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ya. Anak cucu jadi berkat. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Didik anakmu dari orang benar dari kecil. Dari kecil percaya Tuhan ya. Dari kecil ya ingat ya. Engkau dimiliki Yesus oleh darahnya ya. Jadi kalau engkau besar, engkau bertanggung jawab hidup benar. Jangan sembarang bergaul ya nak. Ini namanya orang tua dapat dipercaya anak-anak oleh Tuhan. Tuh anak lahir senangnya luar biasa. Aku kasih nama yang bagus-bagus sebelum lahir sudah dikasih nama. Udah lahir tidak dididik. Keliru ya. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Baca lagi ayat 29. Baca baik-baik saudara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri Ya. dan tinggal di sana senantiasa. Orang benar mewarisi negeri. Didik anakmu jadi orang benar. Takut Tuhan.
Ya. Nah, terus kemudian nanti dia tidak kejar kekayaan, dia juga diberkati. Suruh dia memiliki, ajar dia dari kecil. Allah itu harus jadi kekayaan kita. Yesus itu kekayaan. Harta itu Yesus. Dia kehidupanmu. Dan dia tidak lupa sampai masa tuanya. Kan tadi dikatakan, didiklah orang muda pada masa mudanya. Didiklah anakmu pada masa dia masih anak. Didiklah anakmu selama masih balita. Maka pada masa tuanya dia tidak melupakan semua didikan. Yang paling gampang masuk itu pada waktu anak masih kecil. Kalau sudah mulai dewasa, remaja, susah. Tapi kalau masih kecil, gampang sekali diisi. Ya iya, semua iya. Mau ajar yang benar, iya juga. Mau ajar yang salah, mereka iya juga. Ya, jadi jadikan orang benar anak kita. Jadikan anak itu belajar rendah hati. Penuh hikmat. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, Ya. orang yang memperoleh kepandaian, Ya. karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Hikmat itu di mana? Yesus tadi kita sudah baca Kolose 2 itu. Dialah harta, hikmat, kekayaan. Jadi anak kecil kita dididik untuk berada di dalam Yesus yang benar. Sekolah minggu benar ya. Saya Senin sampai Sabtu kerja. Capek. Minggu ibadah. Lama sekali kita dulu ibadah. Sesudah ibadah ada paduan suara latihan. Jadi capek bener. Pulang dari ibadah. Sekarang orang mau ibadah cepat. Khotbah cepat. Semua cepat. Khotbah setengah jam. Kalau boleh 20 menit. Ya. Cepat pulang. Terus saya tidak tidur. Mestinya capek sekali mau tidur. Saya duduk di kursi. Tunggu anak-anak. 3:30 jam 3 sudah standby siap untuk sekolah minggu jam 4. Kalau saya tidur, saya ketiduran tidak bawa anak ke sekolah minggu. Jadi saya duduk korban. Saya bawa ke sekolah minggu. Bahasa apa yang saya ajarkan di situ? Bahasa ketaatan, kedisiplinan, kasih. Ya, semua ada. Mereka lihat, Papa tidak tidur, cuma tidur. Ya kan? Hanya untuk pergi sekolah minggu. Mau saudara punya anak diberkati Tuhan? Mau saudara punya anak dipercaya Tuhan? Mau anak saudara bertanggung jawab? Didik. Pendidikan. Ajar mereka apa? Rendah hati. Ini kekayaan. Kalau mau dapat kekayaan, rendah hati. Orang sombong tidak dikasih kekayaan. Tidak. Amsal 22 ayat 4. Ini ayat-ayat yang bagus ya. Tuhan tolong kita semua. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Ya. adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati. Takut akan Tuhan. Kehormatan. Tolong dibaca sekali lagi. Bagus sekali ini ayat. Mau lihat anak saudara diberkati Tuhan. Sukses. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, Oh ya? dan kehidupan. Saudara mau itu? Ganjaran kerendahan hati. Jadi didik dari kecil rendah hati. Jangan sombong. Ya. Masih anak-anak kamu.
Seorang muda belum punya apa-apa, nggak usah sombong lah. Yang punya itu orang tua. Coba ajari begitu sah. Ya, kamu nggak usah sombong ya. Itu papa punya, bukan kamu punya. Kamu nanti punya sendiri. Jadi kamu harus belajar rendah hati. Jadi begitu toh. Betul enggak? Yuk. 5 talenta tanggung jawab. Dapat dipercaya, setia, rajin menjalankan talentanya. Yang 1 talenta, gambaran hidup yang tidak tanggung jawab. Tidak bisa dipercaya, tidak setia. Lalu apa? Talentanya yang 1 diambil, serahkan bagi yang punya banyak, yaitu yang dapat 10 talenta sekarang. Lalu orang ini dihukum, masuk dalam kertakan gigi, dalam penghukuman. Karena tidak setia, tidak bisa dipercaya, ya. Makanya saudara, didiklah anak-anak dari kecil. Sementara orang tua perlihatkan contoh model sehingga anak itu meniru. Ya, jadi kalau saya nasihati pemuda, nasihati orang muda, nasihati pelayan, setia, taat. Kan tadi saya sudah bilang, anak-anak bilang, Papa, kok cepat sekali. Ya, saya ingat pelayanan saya ingat jemaat. Ya. Jadi mereka juga tidak bisa apa-apa. Tunggu lama-lama. Ya, Tuhan memberkati kita. Apa suara berkati Tuhan dengan nasihat, hikmat, kebijakan. Ya. Jadi anak-anak, saya lihat, saya perhatikan anak-anak saudara. Oh ini kurang, ini, oh ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Katakan Bapa. Naikkan syukur. Syukur punya Papa padamu, punya kekayaan surga ini. Bapa, berani terima tanggung jawab. Sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Katakan Bapa, ku naikkan syukur ini. Allah di dalam Yesus, Allah menjadi kekayaan, hikmat, pengetahuan padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan
ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar. Siapa yang mau menyembah, mengucap syukur? Kita punya kekayaan sorga. Ku selalu memuji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup ini. Bapa, ku mengasihimu. Siapa yang mau mengasihi Bapa? Angkat tanganmu, sembah Dia. Kalau kau memiliki Bapa, kau memiliki kekayaan, hikmat, segala pengetahuan. Rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa, haleluya. Ku mengasihimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau kekayaan kami Bapa. Engkaulah harta hikmat pengetahuan. Engkaulah timbunan emas kami. Bukan emas yang di dunia yang fana yang kami banggakan. Engkaulah timbunan kekayaan emas. Haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Syaka, Rabaya Syaka. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Nama baik itu kekayaan. Jaga nama baik. Haleluya. Apa artinya kekayaan yang banyak tapi tidak punya nama baik? Terima kasih Tuhan. Engkau didik kami dalam firman. Engkau didik kami dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan itulah yang hamba ajarkan, kebenaran-kebenaran kepada jemaat, kepada orang muda, kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu
ku mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Biar kami ajarkan kepada anak-anak cucu kami, supaya banyak orang menjadi orang benar, banyak orang menjadi orang yang takut Tuhan, banyak orang yang dapat dipercaya, banyak orang yang setia, banyak orang yang bertanggung jawab atas keselamatan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu, ucapkan syukur. Haleluya. Kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, lagu yang sederhana yang kami tujukan kepada Bapa di surga. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah percayakan. Keselamatan, talenta-talenta, karunia-karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memanfaatkan dengan baik kasih-Mu untuk belajar mengasihi-Mu kembali Bapa. Terima kasih. Mari angkat tangan dua-duanya, terimalah berkat. Berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan.